Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Huda, perwakilan kelompok KKNDR COVID-19 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Sehubung dengan global pandemi COVID-19 saat ini, kelompok kami akan memberitahukan sebuah kisah dari dunia Islam yang dapat kita teladani bagaimana umat terdahulu menghadapi dan menyikapinya. Di saat ini, umat manusia dihadapkan pada masalah bumi ini, sebuah virus atau wabah yang tak terlihat, tapi membuat seisi bumi takut, yang membuat semua kekuatan, senjata, dan kesombongan bertekuk lutut lumpuh di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitulah sunatullahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan tingginya kesombongan dunia dengan sesuatu yang kecil, agar runtuh dengan sehina-hinanya, seperti Namrud yang mati hina karena seekor lalat. Tapi masalah bumi ini adalah masalah muslimin juga. Bagaimana kita bersikap? Hai umat Islam, indahnya agama ini, karena semua masalah sudah ada solusinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya adalah orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dalam kebingungan kita saat ini, mereka semua hadir dengan segala petunjuknya. Bukan hanya itu, tapi mereka juga hadir membawa kabar gembira untuk kita. Kisah ini detail diceritakan dalam buku tentang Khalifatur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karya Syekh Ali As-Salabi. Pada hari itu, tahun 18 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki negeri Syam, karena mendengar ada wabah ta'un amwas yang melanda negeri tersebut, sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang yang dikagumi Umar radhiyallahu anhu, sang gubernur Syam, ketika itu datang ke perbatasan untuk menemui rombongan. Dialog yang hangat antar para sahabat, apakah mereka masuk atau pulang ke Madinah. Umar yang cerdas meminta saran Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang ikut Fathu Makkah. Mereka semua berbeda pendapat. Bahkan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menginginkan mereka masuk dan berkata, "Mengapa engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Umar radhiyallahu anhu menyanggahnya dan bertanya, "Jika kamu punya kambing dan ada dua lahan yang subur dan yang kering, kemana akan engkau arahkan kambingmu? Jika ke lahan yang kering, itu adalah takdir Allah, dan jika ke lahan yang subur, itu juga takdir Allah. Sesungguhnya dengan kami pulang, itu hanya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lainnya." Akhirnya perbedaan itu berakhir ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengucapkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya mereka pun pulang ke Madinah. Umar radhiyallahu anhu merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau pun menulis surat untuk mengajaknya ke Madinah. Namun beliau adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang hidup bersama rakyatnya dan mati bersama rakyatnya.
Umar radhiyallahu anhu pun menangis membaca surat balasan itu, dan bertambah tangisannya ketika mendengar Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat mulia lainnya radhiyallahu anhu wafat karena wabah taun di negeri Syam. Total sekitar 20.000 orang wafat, hampir separuh penduduk Syam ketika itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu memimpin Syam. Kecerdasan beliaulah yang menyelamatkan Syam, hasil tadabbur beliau dan kedekatan dengan alam ini. Amr bin As berkata, "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung." Mereka pun berpencar dan menempati gunung-gunung. Wabah pun berhenti, layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar. Lalu, belajar dari bagaimana orang-orang terbaik itu bersikap. Maka, inilah panduan dan kabar gembira di tengah kesedihan ini untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng dan share. Dan follow juga akun Instagram kita.